Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraziza dengan NIM 22230016 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview sebuah artikel dengan tema Earning Management dengan judul artikel saya Heterogenitas dalam Manajemen Laba pada Perusahaan Tercatat setelah Konvergensi Standar Pelaporan Keuangan Internasional Pengalaman Negara Berkembang. Pembahasan teori. Artikel ini membahas manajemen laba sebagai upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk memengaruhi laporan keuangan agar tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Teori yang digunakan meliputi satu, teori agensi, menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agen atau manajer yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba. Yang kedua, teori sinyal. Perusahaan memberikan sinyal kepada investor melalui laporan keuangan. Yang ketiga, asimetri informasi. Informasi tidak merata antara perusahaan dan investor. Artikel ini juga mengaitkan manajemen laba dengan faktor-faktor tertentu seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktik manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019. Fokus penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur terdaftar di BEI. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling, menghasilkan 48 perusahaan selama periode 4 tahun, yaitu 2016 hingga 2019, sehingga terdapat 192 data observasi. Kriteria pemilihan sampel mencakup perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan memiliki data variabel yang dibutuhkan. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data sebagai berikut. Yang pertama, analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum data. Yang kedua, uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda, menguji pengaruh variabel independen terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir, uji T dan uji F, menguji signifikansi masing-masing variabel dan model secara keseluruhan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur menggunakan model Modified Jones Model. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Semakin tinggi profitabilitas, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Model penelitian secara keseluruhan signifikan, tetapi hanya profitabilitas yang terbukti memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba di sektor manufaktur selama periode penelitian. Sekianlah hasil review saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.